kan hadir, namanya hadir harus ditulis. Oke. Di sini juga hadir sama-sama kita Ketua Dewan Suro atau Dewan Pengawas dari DPW Partai Umat Sulawesi Tengah, itu Pak Lutfi Lemba. Nanti juga beliau juga ada sedikit memberikan masukan kepada kita bagaimana untuk konsolidasi kita di lapangan. Kita kumpul hari ini ya terkait perkembangan kita di lapangan, caleg-caleg semuanya, dan juga kemungkinan besar kita juga akan berbicara ini terkait pengumpulan saksi untuk persiapan nantinya. Persiapan nantinya kita pada saat pemilihan saksi-saksi di TPS masing-masing perdapil itu. Dan nantinya Ketua DPD akan memberikan sedikit arahan kepada kita. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya langsung berikan waktu kepada Ketua DPD untuk melanjutkan rapat ini. Ya, bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan karunia-Nya alhamdulillah pada saat ini kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan penuh dengan kekeluargaan. Salawat dan taslim kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengawas Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini saya sebutkan yang terhormat Bapak Lutfi Lemba. Yang saya hormati pejabat atau pengurus DPD Kota Palu yang sempat hadir pada hari ini, dan sahabat-sahabat caleg DPRD Kota Palu di 4 wilayah, yaitu di 4 kecamatan. Kalau dalam pemilihan yaitu Kecamatan Palu Timur, Tikolore, Palu Barat, Ulu Jadi, Palu Selatan Tatanga, dan Tawaili Palu Utara. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini mungkin ini hari perdana DPD mengumpulkan seluruh caleg. Walaupun hari ini kita presentasikan belum seluruhnya caleg-caleg itu hadir, tetapi alhamdulillah dengan kehadiran sahabat-sahabat pada saat ini, minimal ini salah satu bentuk bahwa motivasi kita dalam perjuangan kita melalui wadah kepartaian, yaitu wadah Partai Umat, ini sudah mulai kelihatan. Artinya apa? Antusias dari sahabat-sahabat ini adalah salah satu bentuk bahwa kita ada betul-betul pejuang-pejuang dalam demokrasi politik di Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, kenapa saya mengundang sahabat-sahabat sekalian? Karena saat ini kita sudah memasuki fase, yaitu fase dalam jadwal KPU, yaitu fase DCS, daftar calon sementara. Artinya apa? Bahwa secara gambaran besarnya DCS ini, bahwa data dari sahabat-sahabat sekalian ini dianggap sudah memenuhi syarat dan sudah rampung. Artinya berarti sekarang tinggal kita memasuki pada fase DCT. Sebelum DCT kita harus melakukan konsolidasi persiapan-persiapan kita dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Kenapa harus saya undang sahabat-sahabat sekalian? Karena memang konsolidasi ini kita lakukan untuk menentukan kita di 2024. Apakah kita hanya sebagai peserta pemilu atau kita juga mengambil andil dalam sebuah konsultasi pemilu sebagai organisasi yang akan masuk pada pemerintahan legislatif 2024 ke depan. Nah, ini yang saya ingatkan. Karena kenapa? Hari ini sahabat-sahabat sekalian harusnya kita sudah mempersiapkan diri. Apa persiapan-persiapannya itu? Ya, pertama, kesiapan kita secara material dan non material. Material ini jangan juga terlalu dianggapan bahwa ketika kita tidak punya material kita tidak bisa untuk bertarung. Tidak. Kita harus mempersiapkan apa? Kalau kita dengan kemampuan yang terbatas,
dari saat ini kita sudah melakukan pertemuan-pertemuan, walaupun memang dalam peraturan PKPU, dalam peraturan Bawaslu, bahwa pertemuan terbuka itu belum boleh, kecuali pertemuan tertutup ya. Jadi pertemuan-pertemuan tertutup ini sudah bisa dibangun dari saat ini. Untuk apa? Supaya ketika pada waktu penetapan DCT ya, daftar caleg tetap, kita sudah tidak canggung lagi untuk melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini ada beberapa macam yang kalau kita melihat dalam peraturan KPU itu yang boleh dilakukan, termaksud menempelkan pamflet, stiker dengan baliho selama dia tidak menggunakan kalimat mengajak. Ya. Artinya tidak menggunakan kalimat mengajak. Mengajak itu pilih saya. Selama tidak menggunakan kalimat itu bukan satu pelanggaran, begitu barangkali Bapak. Saya hanya gambar. Jadi kalau menggunakan gambar partai dengan nomor urut itu sudah boleh untuk digunakan. Nah, nomor urut, memang nomor urut ini sekarang ini masih DCS, tetapi nomor urut ini tidak akan bergeser dalam penetapan DCT nanti. Artinya sekarang sudah boleh, sahabat-sahabat saya, kalau kemarin saya tidak memberikan gambaran untuk memasang nomor urut karena saya tidak mau ketika partai kita itu mendapat teguran dari pengawas atau dari pelaksana pemilu itu sendiri. Nah, saat ini ketika kemarin sosialisasi, kebetulan LO yaitu Pak Ambo sendiri itu menyampaikan kepada KPU, dan KPU menyatakan bahwa tidak ada masalah memasangkan alat-alat peraga selama dalam kalimat itu tidak ada mengajak pilih saya. Jadi boleh pasang nama, pasang nomor urut, dan pasang logo kepartaian. Kenapa ini harus kita lakukan? Saat ini partai-partai ini sudah mulai gencar-gencarnya melakukan promosi, baik promosi secara kepartaian maupun promosi secara individual. Nah, ini barangkali yang pertama yang saya tekankan kepada sahabat-sahabat, saya minta untuk Kota Palu ini seluruh dapil sudah boleh untuk kita ramaikan dengan simbol-simbol dari partai umat itu sendiri. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan, saya minta bahwa dalam partai umat ini sendiri kita harus punya hubungan yang berkesinambungan antara tingkatan. Nah, ini juga saat ini saya lihat tadi sebenarnya rencana saya undang dari DPR RI sebenarnya, tapi belum dikomunikasi oleh Pak Opan. Jadi dari DPR RI provinsi sampai kota. Nah, saat ini kenapa saya ajak Pak Lutfi, karena saat ini Pak Lutfi yang kita anggap begitu aktif untuk berperan memberikan kontribusi terhadap caleg-caleg kota supaya bersinergi antara provinsi dengan kota. Tapi keinginan saya bahwa sinergi ini bukan hanya provinsi kota. Ini DPR RI provinsi dengan kota. Nah, tetapi untuk itu karena saya melihat bahwa kalau kita sudah melakukan sekarang promosi-promosi diri maupun promosi partai, ini juga akan menarik dari caleg-caleg dari DPR RI maupun dari DPRD provinsi. Nah, ini barangkali yang saya coba sampaikan pada sahabat-sahabat sekalian, karena saya ini beberapa, walaupun saya ini kegiatan saya banyak di luar daerah, tapi ketika saya berada di Palu, saya keliling-keliling, saya lihat caleg-caleg dari DPRD kota ini masih sangat nihil, sangat jarang, Pak. Jadi akhirnya Pak, betul-betul kita sebenarnya kita lakukan upaya ini memang persentase dalam promosi pamflet dengan baliho atau stiker memang persentasenya tidak terlalu besar, tapi paling tidak mempengaruhi. Artinya apa? Mempengaruhi kita untuk mempromosikan baik secara kepartaian maupun secara individual. Ingat itu. Nah, ini barangkali yang ingin saya tekankan paling utama, karena beberapa tempat yang saya kelilingi hanya ya ada beberapa, ya mungkin termasuk Persatu Umat, tapi di beberapa wilayah itu saya lihat masih sangat nihil kita. Nah, makanya pada hari ini saya ingin tekankan, sudah saatnya kita menunjukkan jati diri kita dengan kita lakukan soft secara by name by address. Jadi ada metode kita ini by name by address tetap kita jalankan, tapi promosi yang sifatnya publik itu pun harus kita lakukan. Tidak boleh kita naikkan itu. Palu Barat, Palu Timur, Palu Selatan itu harus seperti itu. Karena kenapa? Ini salah satu bentuk ingin menarik. Bisa jadi. Kenapa harus seperti itu yang kita lakukan? Karena bisa jadi misalnya Palu Selatan dia pasang di jalan
protokoler, datang orang lewat, ya jalan utama datang orang lewat, yang dia kenal kita, tapi dia punya keluarga yang ada di Palu Selatan. Pasti dia sampaikan, tinggal di mana Palu Selatan? Saya punya teman, rupanya dia baca di Palu Selatan. Misalnya begitu. Nah, apa gunanya kita melakukan promosi secara publik untuk itu? Di luar dari kita melakukan komunikasi secara by name by address tadi. Artinya nama yang kita datangi, kita harus catat, kita yakini bahwa memang ini adalah bisa kita jadikan kita punya sebagai pemilih. Jadi jangan beranggapan bahwa ada yang sudah punya pemilih setia yang tidak bisa kita ganggu. Kalau itu terjadi, kenapa kita tidak ciptakan juga seperti begitu? Punya pemilih-pemilih yang kita anggap pemilih idealis kita. Nah, dari saat ini kita sudah bisa memetakan seperti itu metodenya. Nah, ini barangkali yang saya berikan gambaran, karena kenapa? Saya lihat sampai saat ini masih adem. Nah, kedua, bahwa dalam proses pemilu ini 2024 ini bukan menggunakan bukan menggunakan nomor urut ya, tetapi menggunakan suara terbanyak. Nomor urut berapapun kita, kalau dia memang lebih tinggi jumlahnya, saya sebagai ketua DPD ya, yakini saja bahwa saya akan perjuangkan. Kalau kita dapat kursi, dia pasti akan duduk. Tidak ada di sini kita main aksi bahwa kalau dia nanti kita tidak. Pokoknya siapapun yang terima. Makanya saya bilang tadi, kita sudah bisa memilah, sudah bisa memetakan kekuatan-kekuatan kita secara individu maupun kekuatan-kekuatan kita secara kelompok. Nah, saya ketika saya bedah ini, kalau saya melihat Palu Barat, Palu Selatan, Palu Timur, Mantikolor, termasuk Palu Utara, kita bisa maksimal, kita bisa dapat kursi di tiap dapil. Jadi jangan ada dalam pemikiran kita bahwa dia lebih di urut pertama, dia tidak ada. Dalam saya saja sebagai ketua, kalau saya misalnya ada anggota saya yang lebih tinggi, ya mau tidak mau saya harus dorong itu. Tetapi perlu kita ingatkan, dalam dorongan ini ada nanti kita buat fakta integritas, kesepakatan dengan caleg-caleg yang mampu memberikan dorongan suara. Karena kenapa? Tanpa caleg-caleg lain, yakin saja bahwa kita tidak akan duduk. Nah, tapi nanti itu ada standar yang kita terapkan supaya apa? Saya tidak mau bahwa di umat ini orang bilang hanya menggunakan jasa tapi tidak memiliki balas budi terhadap jasa. Nah, ini barangkali yang saya ingin sampaikan, saya doktrin kepada sahabat-sahabat sekalian supaya kita bekerja lebih maksimal. Yakin saja setiap keringat kita punya nilai. Itu yang perlu kita tekankan, setiap keringat kita punya nilai. Makanya nanti saya pengen, ini kan kita ada persiapan nanti untuk pembekalan. Nah, untuk pembekalan ini ada nanti standar-standar yang kita tetapkan setiap caleg supaya dia punya nilai. Itu. Nah, artinya kan tidak mungkin di antara kita ini caleg yang hanya dapat 5 suara. Nah, ya kalau ada yang dapat, artinya mungkin saya bilang tidak mungkin tidak. Tapi kalau ada yang dapat 5 suara ya berarti memang selama ini dia punya pergaulan hanya bukan di tingkat rumah, hanya di tingkat WC berarti. Kan itu. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Makanya saya bilang dari saat ini, habis dari pertemuan kita hari ini, besok itu coba mulai persiapan-persiapan. Kalau yang memang pendanaannya kecil, ya bolehlah dia bikin misalnya dari poster-poster, dalam bentuk poster, ya, bukan dalam bentuk spanduk. Karena kalau saya melihat bahwa poster-poster itu biayanya paling tinggi 15.000 satu. Kalau dia dicetak. Karena satu cetakan itu 22.000, ukuran 1x1. Ya kebetulan saya punya percetakan juga, jadi saya tahu. Jadi kalau kita satu poster itu kita ambil ukurannya 0,5 kali 1 itu tidak sampai 22.000. Ini ya. Nah, kedua, kenapa saya harus butuh ada berkesinambungan antara DPR RI dengan DPR provinsi dan DPR kota? Di hadapan kita ini sudah ada dari DPRD provinsi, Pak Lutfi. Dan saya sudah sampaikan, saya komunikasi dengan beliau, bahwa beliau juga siap memberikan dukungan, bantuan dalam promosi. Artinya, semua caleg yang ada di wilayah kota, beliau akan memasang foto caleg-caleg itu dengan foto beliau. Berarti kita punya tugas tinggal melakukan sosialisasi dan konsolidasi di tempat-tempat titik-titik dalam pemasangan itu. Jadi saya pikir kemudahan ini harus kita manfaatkan. Nah, apalagi kemarin saya sudah komunikasi dengan beliau bahwa beliau akan membuatkan kartu yang sifatnya bolak-balik, yaitu ada DPR provinsi dan ada DPR kota. Artinya apa? Secara pembiayaan kita sudah terbantukan. Tetapi saya minta saya tekankan bahwa yang diberikan itu kita harus optimalisasi dalam penyebarannya. Karena kenapa? Sangat rugi kita sudah dapat dukungan
dapat bantuan lantas kita tidak maksimal untuk itu. Nah, ini yang saya tekankan pada sahabat-sahabat, karena memang saya akui selama ini saya tidak buat pertemuan karena memang pada sebelumnya kita lagi sibuk mempersiapkan persiapan kita untuk menghadapi kualifikasi di KPU. Nah, sekarang ini saya dapat informasi dari LO dengan ketua pemenangan bahwa alhamdulillah untuk data-data kita, kebetulan ketua pemenangan ini salah satu juga adalah penanggung jawab IT. Ya, berarti sudah dianggap kita punya data-data sudah valid. Nah, berarti kita tinggal menuju satu langkah lagi bulan Oktober ya. Bulan Oktober pengumuman DCT, berarti itu sudah harus. Tapi dari saat ini kita sudah harus fight. Nah, jadi kita kita dari saat ini sudah harus fight, sudah lakukan sosialisasi, sudah lakukan pemasangan alat peraga dan promosi. Nah, ini yang saya lihat yang belum terjadi dengan sahabat-sahabat. Saya kemarin lewat ke Palu Selatan dengan tempatnya Pak Irfan kemarin. Ya, saya lihat juga situ masih sangat nihil umat. Nah, kalau bisa mulai besok itu sudah boleh kita konsolidasi promosi. Selain kita lakukan tadi itu hubungan by name by address, hubungan kita dengan masyarakat secara face to face, itu tetap memang kita harus lakukan. Tapi dalam rangka kita melakukan sosialisasi publik, promosi publik, itu juga tidak boleh kita kesampingkan. Saya ingatkan tidak boleh kita kesampingkan, karena apa maksudnya? Ini juga akan nanti mendorong secara utuh terhadap dapil-dapil, karena mungkin dia yang biasa lewat di Palu Selatan tapi dia pemilihnya di Palu Timur, itu kita harap dia punya kemauan menilai apa partai umat ini. Sekarang kan kita ini belum tertantang kita, karena kenapa? Promosi kita masih kecil, jadi orang belum tahu seperti apa partai umat ini. Jadi ini barangkali yang ingin saya tekankan. Saya minta kepada seluruh sahabat-sahabat, tidak ada lagi kata bahwa menunggu atau menunggu. Waktu kita ini sangat mepet sebenarnya. Kalau bulan Oktober kita penetapan untuk DCT, berarti masa kampanye mulai bulan Oktober sampai bulan Januari ya, Februari sampai bulan Februari. Waktu yang sangat masif sebenarnya. Kalau kita mau berkunjung, tidak semua akan kita bisa dapat. Nah, makanya yang saya katakan tadi bahwa kita saling mendukung. Saya pengen bahwa di Partai Umat ini kita terbentuk tim. Karena saya perlu ingatkan, bukan karena satu orang kita jadi, tapi karena kalau di Dapil Palu Timur nanti karena 11 orang kita bisa jadi. Karena sebuah keajaiban juga kalau satu orang itu bisa mengalahkan 11 lawan. Saya pernah merasakan itu. Jadi makanya saya bilang tadi, kita buang diri kita tidak boleh berada di atas, kita semua sama. Semua sama, bahwa kita ini sama-sama mencari simpati dan mencari suara. Jadi tidak ada yang merasa saya lebih unggul atau karena kenapa? Di saat kita sudah merasa begitu, kita sudah mulai tidak maksimal dalam bekerja. Jadi kita merasa kita bekerja ini bahwa kita menginginkan kita belum apa-apa. Makanya kita harus banyak berbuat. Nah, ini barangkali yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Nah, kedua saya ingin juga sampaikan persiapan-persiapan kita ke depan, yaitu tentang saksi. Nah, saksi ini saya sebagai ketua DPD akan menunjuk juga saksi, tetapi bagi sahabat-sahabat yang punya keluarga sebagai saksi, nanti itu dicatat memang. Tapi syarat pertama adalah dia masuk dalam DPT. Ya, catatannya dia baru masuk dalam DPT pada wilayah itu untuk pemilih. Nah, ini juga dari saat ini sudah mulai kita ancang-ancang siapa yang bisa, karena saya belajar kemarin itu Bangkep caranya mainnya begitu. Yang bupati yang ditangkap kemarin dia mainnya di tim sukses, mainnya di tim sukses dan main di saksi. Nah, ini juga dari saat ini sudah kita bangun komunikasi saksi-saksi kita supaya apa? Supaya bisa maksimal kita dalam meraih suara. Nah, ini barangkali yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian penyampaian dari Ketua DPD Kota Palu, Ketua Kota Palu. Mudah-mudahan teman-teman paham ya apa yang disampaikan Ketua DPD. Ya, saya juga sih dari awal berharap begitu. Artinya kita jangan menunggu alasan ini apa, nomor urut apa semua pasang. Kalau bisa kita sudah mulai promosi, ya kan?
semua itu banyak juga Balan, Gelora, Garuda yang juga partai baru itu sudah mulai banyak juga anunya mereka, balihonya mereka di di luar. Nah, itu makanya saya biasa jalan keliling sama Ustadz Umar, lihat, aduh, ini saya sebenarnya jujur, saya juga sebagai ketua BPPD juga miris sekali sih melihat itu. Jadi kenapa? Kita tanpa promosi juga kita tidak dikenal orang gitu. Jadi saya minta juga sama teman-teman kalau bisa, ya artinya biar APK 1-2 biji lah, artinya yang sudah terpampang, ya kan, selain kita door to door ke rumah-rumah masyarakat kan itu. Jadi ya saksi Ya sudah, masih di belakang. di belakang saya mana? Oh ya sudah. Sudah kemana? Nanti kalau ada teman-teman yang sudah siap saksi nanti kumpul saja KTP-nya. Intinya kita akan SK-kan kalau kita sudah cek dia terdaftar di TPS yang akan dia jadikan saksi. Itu kita tidak akan SK-kan. Ya. Semua dari TPS. Satu TPS kalau bisa dua saksi, satu TPS, 2 saksi. Itu. Jadi kita akan SK-kan kalau kita sudah cek, kan ada cek online sekarang kan untuk DPT. Kita cek apakah memang dia terdaftar di di dekat rumahnya atau di mana. Kalau seandainya dia tidak di dekat rumahnya, kita jadikan saksi, minta maaf sebelumnya. Ya, mending kita kenapa? Kita kan cari saksi juga sambil cari suara juga kan. Jangan kita hilang suara juga di saksi gitu. Oke, kemungkinan ada dari Ketua Dewan Pengawas DPW Partai Umat Sulawesi Tengah yang ingin disampaikan sedikit terkait konsolidasi ini. Saya persilakan kepada Pak Lutfi Lembah untuk berikan sedikit masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita orang semua diberikan kesehatan keafiatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kita konsolidasi partai khususnya untuk Kota Palu. Konsolidasi ini belum secara menyeluruh karena memang masih diarahkan atau ditujukan kepada para caleg. Kenapa para caleg? Nah, kita harus memperhatikan menyimak apa yang dikatakan oleh Ketua DPD tadi, bahwa kita terkesan sudah lambat sehingganya belum nampak apa kerja-kerja kita, khususnya utamanya para caleg. Sahabatku semua, dalam bekerja bersama antara provinsi dan kabupaten kota, khususnya Kota Palu, saya dari awal sudah melakukan satu niat bahwa dengan keterbatasan kita, sehingganya memang perlu ada satu dukungan alat peraga untuk mensosialisasikan diri dalam hal mendapatkan suara terbanyak. Saya jujur saja, Pak Ketua, saya tidak membantu caleg. Apa yang saya lakukan sekarang, saya tidak membantu caleg, tapi mendukung caleg yang ada di Kota Palu. Bentuk dukungan saya mohon maaf, ini ada beberapa janji saya yang hari ini belum terpenuhi, yaitu tentang saya akan membuat spanduk untuk para caleg. Yang hari ini saya masih menginginkan ditambah nama itu. Hari ini saya baru menerima 14 nama. Saya berkeinginan untuk bisa menjadi 20 atau sampai 25 caleg. Saya dukung dalam hal spanduk. Spanduk itu, contoh spanduk ada di depan sana.
Ada di depan sana muka saya dengan mukanya Pak Ambo. Itu spanduk. Spanduk untuk awal saya masih alokasikan 5 per orang. Dari spanduk saya bantu dengan stiker. Kenapa stiker? Karena saya berharap bahwa dengan kita menyebar stiker, kalau kerja-kerja kita maksimal, itu kita pasti akan mendapatkan dukungan dari rumah ke rumah. Jadi stiker ini jangan pasang di pinggir jalan, jangan pasang di tembok. Kalau bisa kita berkomunikasi langsung sama pemilik rumah. Saya pasang di sini ya. Oh iya, pilih saya. Minta mereka. Saya langsung masuk ke situ. Ya. Mengapa? Hari ini seperti apa yang dikatakan tadi, ada satu estimasi saya sampaikan kepada sahabatku semua, caleg. Ada satu estimasi kita paling tidak dapat 3 kursi untuk Kota Palu. Seperti tadi kita masih berusaha bagaimana kita mendapat bayangan Palu Utara itu ada bayangan untuk itu. 1 kursi setiap dapil. Tapi ada keinginan kita 2 kursi 1 dapil. Maka itulah saya gencar mendukung ini. Apabila ini dimaknai, ini stiker ini dimaknai dengan sosialisasi kita punya baliho itu, kita punya spanduk itu bisa dimaknai untuk memberikan kepada masyarakat, memberitahukan kepada masyarakat bahwa saya ini bacalek. Itu manfaat dari spanduk. Karena selama ini mungkin ada saudara-saudara kita, saudara-saudara dari sahabat kita belum tahu kalau kita ini bacalek. Ketika pasang spanduk, oh iya, ini rupanya bacalek. Saya Palu Selatan, tapi caleg yang terpasang ini di Palu Timur, satu keluarga ada di sana. Sampaikanlah itu. Jadi lintas dapil. Jangan terfokus pada dapil kita. Karena seperti apa yang dikatakan tadi, bahwa kita Kota Palu ini kita membutuhkan suara banyak. Nah, kalau kita dapat 3 sampai 4 kursi, saya cuma estimasi itu bahwa hanya ada 12.000. 12.000 itu satu dapil 3.000. Ini belum masuk ke anu. Kalau itu ada sudah syukur, kita sudah banyak kursi di Kota Palu. Kalau saya bercerita provinsi, mungkin lebih drastis lagi apa yang perlu kita lakukan, ya, apa yang perlu saya capai. Karena hari ini saya disebut tadi majelis pengawas, MPPW, majelis pengawas. Hari ini saya bercerita tentang caleg. Saya caleg Kota Palu, caleg provinsi dapil Kota Palu. Kami membutuhkan kurang lebih 18 sampai 12.000 suara. Apakah suara yang 12.000 kira-kira yang didapat atau 12.000 yang didapat Kota Palu itu berapa buat kami di provinsi? Di situ dibutuhkanlah sosialisasi. Seperti apa sosialisasi? Diharapkan itu bisa linear. Pilih tingkat 2, pilih tingkat 1, pilih tingkat pusat. Linear. Seenggaknya kita bisa prediksi. Oh, 12.000 dapat di Palu, 10.000 untuk provinsi. Siapa saja pemiliknya, silakan. Nah, itulah sahabatku semua. Jadi saya mohon maaf, hari ini baru 8 orang yang dapat ini. Yang duluan stiker. Duluan itu sudah 5. Ya, duluan itu sudah 5. Hari ini ada 9 lagi. Tapi belum lengkap. Yang baru ada ini baru 3. Ibu Umum, Pak Ketua sama Pak Ambo. Itu bentuk dukungan, bukan bantuan. Karena kalau bantuan saya biayai satu-satu langsung. Ini hanya dukungan alat peraga kampanye untuk bisa digunakan. Kalau itu digunakan maksimal, saya yakin maksimalisasi kegiatan kita itulah, mari kita motivasi diri. Apa motivasi diri itu? Bahwa kita harus berniat bahwa kita jadi. Kalau saya mau cari suara, saya harus duduk.
pada akhirnya nanti siapapun seperti Pak Ketua bilang tadi, kalau suara teman-temannya yang lain di Palu Timur itu lebih besar daripada beliau, jangan berpikir karena ada ketua di situ, begitu suara kita banyak, kita sorong sama ketua. Saya kira itu sudah bukan aneh. Nah, jadi etika perjuangan tidak seperti itu. Jadi sahabatku semua, insya Allah manfaat dukungan saya itu bisa bermanfaat untuk sahabatku semua. Dan itu nanti ada beberapa fase lagi. Ada nanti evaluasi kita pada bulan 11 lagi. Ketika semua memegang stiker, silakan dikerjakan, silakan dibahagi untuk pemenangan diri sendiri. Ini stiker ini sesungguhnya untuk pemenangan diri sendiri. Ibu punya stiker, usahakan itu stiker itu bermanfaat untuk ibu. Saya tampiasnya saja, provinsi itu. Saya pernah katakan, kalau saya seorang mendapat suara 1.500, misalnya Ustaz Umar mendapat 1.500, saya cukup 500. Saya tidak akan menuntut bahwa apa yang dia dapat itu saya dapat. Karena kita masih bercerita tentang kepentingan partai yang ada di Kota Palu. Nah, itulah sehingga kenapa saya begitu antusias untuk mendukung ini, agar supaya perolehan Kota Palu itu bisa maksimal, Estimasi bayangan saya sudah lihat. Estimasi bayangan itu 111. Timur Mantikolor 1, Barat Ulujadi 1, Selatan Tetangga 1. Dengan potensi caleg yang ada di sana. Itu saya evaluasi. Nah, sehingga bulan 11 itu insya Allah akan mengerucut ini. Saya secara jujur, saya katakan memang pada bulan 11 itu saya lihat untuk dukungannya, tapi tetap kerja. Misalnya yang kita dukung itu misalnya 8, terus yang hanya yang aktif, yang bagus, yang bekerja bagus itu hanya 4, saya akan fokuskan ke 4 itu. Mengapa? Karena kita membutuhkan suara, benar-benar membutuhkan suara untuk kepentingan dapil itu. Siapapun yang duduk itu dari atas. Siapapun yang duduk. Yang kita berpikir kita bekerja ini sudah harus duduk. Nah, kembalikan ke atas itu. Usaha kita, kalau diridhoi, insya Allah. Jadi itu sahabatku semua, jadi saya sekali lagi minta maaf kalau spanduk itu belum jadi. Nah, spanduk itu cuma yang masih ada nama untuk dibuatkan spanduk itu baru 14 orang dari keinginan saya. Hari ini ada 23 ini. 23 yang terdaftar dalam absen ini. Kenapa saya ingin itu? Kalau memang mau saya berikan bantuan alat peraga kampanye APK, tolong fotonya kirim ke saya. Kirim ke saya saja langsung direct, tidak usah kemana-mana. Supaya saya sudah langsung buatkan, dia punya desain. Selesai desain saya kirim ke percetakan. Supaya itu lebih cepat. Terus dalam perjalanan penggalangan massa atau pencarian suara, kita jangan terlalu ego pada dapil. Saya dapil Timur Mantikolore, tapi saya ada saudara di Palu Selatan. Tolong beritahu di situ ada caleg saya. Kalau teman-teman tidak tahu nama, tulis. Dan itu sudah pernah dilakukan oleh ketua. Lintas dapil itu jangan kita beku. Saudara saya dapil Palu Barat Ulujadi, terus ada keluarga di Mantikolore, Timur Mantikolore, kita diam. Jangan. Karena itu untuk pembesaran suara ini kita membutuhkan satu kerjasama yang, katakan bukan tim, tapi satu kerjasama yang apa namanya itu. Nah, seperti itulah sahabatku semua. Jadi
besok itu masih ada 6 nama, 6 stiker yang akan datang, yang akan selesai. Itu ya saya sudah lupa namanya, termasuk ibu tadi itu dengan Pak Ustadz Adam bersama ibu saya buatkan juga. Insya Allah besok itu sudah selesai semua. Itu. Yang terakhir ini memang saya coba 1000 langsung. Yang tahap awal itu hanya 500. Arum itu hanya dapat 580. Tapi dengan waktu yang ada coba 1000. 1000 ini ada fisiologi hitung-hitungannya. Kita bahagi ini 1000. Bagi full itu pagi dari rumah ke rumah. Dari 1000 itu 400 saja yang kembali ke kita. Kembali ke kita itu artinya 400 lembar itu yang memilih kita. Ketika 400 lembar itu memilih kita, itu sama dengan 800 suara. Karena sudah ini kita perlu. Nah bayangkan kalau 800 suara kali 8, ya, misalnya 8 Ulu Jadi, Palu Barat Ulu Jadi, 8 yang mendapatkan 800, itu sudah 6.000 biji. Itulah estimasi tadi termasuk pada 2 kursi. Dan besar harapan sepanjang ini kita bisa kerja, kita bisa maksimal, dan koordinasi antar caleg dibutuhkan. So bagaimana kamu orang di situ? Ada yang lowong di situ, saya mau masuk. Kalau kamu orang tidak bisa masuk, saya masuk. Seperti tadi tuh. Saya caleg Palu Timur Mantikolor. Belum tentu semua itu, ada beberapa tempat saya bisa tahu. Tapi ada teman kita dari Palu Barat, saya punya saudara dari situ, nanti saya masuk untuk menyampaikan. Karena kalau yang bersangkutan Timur Mantikolor tidak bisa masuk ke situ, yang dari tempat lain masuk ke situ daripada orang lain yang ambil. Nah itu kita harus jaga itu. Sekarang ini jangan. Cuma memang harus kita akui, kembali kepada permasalahan awal, kita harus akui kita punya keberadaan ini belum populer karena keterbatasan kita untuk belum mensosialisasikan APK kita secara, karena itu baliho itu memang manfaatnya hanya itu saja, mengumumkan kepada masyarakat bahwa kita itu caleg. Jadi sehingganya barusan ini saya hanya alokasikan 5 dulu. Apabila dibutuhkan saya tambah untuk kepentingan itu. Saya tambah 5 lagi. Yo, di mana lagi yang perlu dipasang? Oh, di sana masih ada saudara-saudara. Kita tambah. Insya Allah ada manfaat. Itulah sahabatku semua. Kenapa saya antusias sekali hari ini ada pertemuan? Karena saya berharap suara-suara ini bisa linear dan bisa menghasilkan satu tingkat provinsi yang dari Kota Palu. Karena seperti bayangan tadi, kami butuh 18.000 suara. Kalau per dapil cukup 7.000 suara, bisa dapat 2. 7.000 suara sampai 8.000, kami harus 18.000 baru dapat 1. Nah itu saya berharap kerja-kerja Bapak Ibu sekalian bisa menghasilkan suara terbanyak Kota Palu. Dan tanda-tanda itu ada. Kita baca berdoa. Ya. Jadi itulah sahabatku semua. Mungkin bisa kita lanjut dengan diskusi-diskusi apa, bagaimana, seperti apa. Jadi tadi saya katakan, saya sekali lagi saya minta maaf. Itu baliho, itu spanduk itu belum jadi. Yang jadi spanduk itu baru pada 2 orang. Sama Pak Ketua Anam, sama beliau ini 4. Saya punya sendiri belum jadi. Nah, seperti itu. Dan sahabatku yang belum ada nama sama saya, tolong fotonya kirim langsung ke saya. Tidak usah lagi ke Pak Ambo, Pak Ketua atau Pak Topan, tidak usah.
ke saya langsung supaya saya suruh desain segera, saya suruh cetak. Saya lihat di sini masih ada beberapa yang betul, termasuk Pak Zainal. Zainal yang lalu saya sudah minta, tapi sampai hari ini belum ada. Tolong jangan dilupa kirim ke saya supaya saya sudah segera desain untuk dicetak. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada diskusi-diskusi ringan untuk kita seperti apa yang perlu kita lakukan ke depan untuk pembesaran suara. Karena tujuan kita di situ, tujuan utama. Demikian, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian penyampaian dari Ketua Dewan Pengawas Partai Umat Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, sekarang kita buka forum tanya jawab. Siapa tahu ada pertanyaan dari teman-teman caleg yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita buka forum diskusi lah. Untuk ini, untuk bagaimana ke depan. Partai Umat Kota Palu serta sahabat-sahabat caleg se-Kota Palu, Partai Umat, ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan, kemudian nanti setelah pertanyaan ada usul. Pertanyaan pertama adalah tentang saksi. Saya sudah jalan di beberapa tempat. Setiap kita datang ke saksi untuk minta KTP-nya, ada pertanyaan, berapa kosnya untuk saksi itu? Berapa kos biayanya dalam satu saksi? Itu pertama. Kedua, tentang apa yang dianukan oleh Pak Majelis Pertimbangan. Memang kita akui ini Partai Umat Kota Palu perlu maksimal pemasangan APK-nya, termasuk diri saya karena masih baru 2 minggu lalu pulang dari kampung ini. Misalnya, tapi saya apa yang disampaikan oleh Pak Ketua NPP tadi, memang kita perlu sinergitas dalam arti linear. Jangan sampai ada antara kita caleg-caleg ini lain yang dia pilih untuk pusat, lain provinsi, tidak membawa Partai Umat. Makanya kita sekali Partai Umat tetap Partai Umat. Jangan sampai kita membawa caleg lain dalam membawa caleg lain di dapil kita. Kita harus membawa Partai Umat. Karena kita namanya partai baru, kita harus solid. Jangan sampai kita bersatu kayak kambing. Di dalam rapat kita bersatu, di luar kita terpencar-pencar. Olehnya saya mengajak kepada kita semua, termasuk diri saya, mari kita linear dalam dan mengajak warga kita untuk linear dalam memilih. Jangan sampai kita membawa caleg lain di dalam pemilihan ini. Usul saya untuk tim IT mungkin bisa disiapkan untuk saksi ini formulir IT. Jadi kita daftar di tempat, langsung masuk ke IT-nya DPD. Jadi tidak perlu kita minta KTP-nya, kita foto KTP-nya di situ, kita daftar di situ, langsung masuk di anunya, di DPD datanya. Tidak perlu kita bawa KTP aslinya ke sekretariat. Oke. Makasih untuk sementara saja. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kota, contoh begini, kalau kita satu saksi, satu TPS itu 2 saksi, karena pengalaman saya bahwa pemilihan itu dari pagi sampai kadang sampai malam. Saksi satu itu tidak bisa kita paksakan dia untuk standby menjaga itu. Itu yang pertama, teknis ya. Yang kedua, masalah biaya. Nah, masalah biaya ini kita lihat perkembangannya dalam saksi. Kita sekarang belum bisa, karena yang kita khawatir bahwa ketika kita sudah membuka ruang misalnya saksi dengan nilai sekian, nanti ada partai-partai yang lebih besar, itu juga akan dia bermain pada menjadi nilai seperti itu. Tetapi saya kasih gambaran bahwa saksi ini, karena kita ini adalah gotong royong sifatnya. Artinya nanti kalau memang DPP ya, DPP, DPW gambarannya seperti apa, kita akan merujuk pada itu. Kedua, dia sistemnya sharing. Saya berharap bahwa nanti ada caleg, kalau dia dibebankan kepada caleg ya, misalnya kepada caleg DPR RI, caleg DPR provinsi, yang dia bisa menyiapkan saksi, kita masuk pada kontribusi saksi itu. Misalnya begini, DPR RI ini kan dia tidak bisa mencari saksi karena dia tidak menguasai wilayah, atau mungkin ada wilayah tertentu yang dia kasih, kita tinggal mengikuti. Tapi kalau ada wilayah yang dia tidak kuasai, dia pengen cari saksi, pasti dia cari DP dari caleg DPD, kan itu. Nah, ini juga saya akan bangun komunikasi dengan caleg DPR RI. Jadi nanti sharing saksinya seperti itu. Yang pasti bahwa saya setuju tadi bahwa
kita tetap dengan satu atap, yaitu Partai Umat. Saya katakan di sini karena kenapa? Saya punya saudara ada maju di DPR provinsi. Tapi saya sampaikan ke saya berbicara platform partai bahwa kita punya visi dan misi sudah beda. Walaupun kita saudara. Kan itu. Karena ini adalah untuk kepentingan bersama. Makanya kenapa saya harus bersedia dengan Pak Lutfi untuk memasang dari DPR provinsi dengan dari DPRD kota. Karena memang kita tidak boleh kita keluar dari gambaran partai kita. Nah, makanya saya katakan tadi, saya masuk ke Palu Barat, saya Tatanga, keluarga saya di Tatanga, saya sampaikan. Bukan saya sampaikan, saya punya teman, ada juga caleg kan, keluarga juga, tapi saya sampaikan kau harus pilih Partai Umat. Masalah siapa yang kau pilih itu nomor 2. Yang paling utama kau cari dulu Partai Umatnya. Nah, makanya saya tekankan semua caleg-caleg, kalau kita ada promosi, tiba-tiba dia kenal, sesuai yang kita sampaikan, insya Allah pasti dia pilih ke situ. Oh, ini yang saya kenal di Palu Selatan. Pak Haji sudah sampaikan ini Partai Umat. Nah, karena beberapa teman-teman saya itu tanya seperti itu, Pak Haji maju di mana? Saya bilang saya maju Mantikolot Palu Timur. Kalau di Palu Barat siapa? Nah, jadi karena saya sebagai ketua DPD, saya tidak akan berdiri pada satu caleg. Saya berdiri secara umum. Apa secara umum? Artinya saya bilang kau pilih orangnya nomor 2. Yang pertama kau pilih harus partainya. Jangan keluar dari partai itu. Jadi ada beberapa teman, rekan atau saya punya klien itu, alhamdulillah saya sampaikan begitu, akhirnya mereka bilang kalau begitu kita insya Allah di Umat. Nah, inilah tugas para caleg dalam promosi itu sendiri. Kalau kebetulan orang saya itu ketemu, pasti dia sudah bilang, oh iya saya sudah di titik. Nah, ini begitu juga caleg-caleg yang ada di wilayah lain, yang kalau ada keluarganya di Palu Timur atau Mantikolot, tidak perlu bilang, oh ada ketua saya situ. Kalau memang dia akan, ya pilihlah. Yang penting kau jangan keluar dari Partai Umat. Karena kita punya yang namanya visi misi secara luas, secara besar, yaitu adanya di bawah naungan Partai Umat itu sendiri. Jadi bukan berdiri hanya pada caleg secara individual. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Jadi kalau untuk skema saksi, karena saya pengalaman kemarin di Partai Garuda itu saksi memang saya yang tanggulangi untuk berwilayah. Tetapi ada juga yang ditanggulangi oleh caleg DPR RI. Jadi kita sharing dia. Nah, nanti caranya bagaimana? Kita ambil per wilayah. Misalnya saya Mantikolot Palu Timur, toh Pak Akris Mantikolot Palu Timur, tapi kan beliau lebih dikenal di sini, lebih tahu siapa semua orang-orang yang di situ. Toh? Jadi nanti kita akan arahkan ya, kalau kita panggil beliau, siapa kira-kira di situ yang bisa jadi. Karena ini tujuannya, kalau untuk saya tidak ada masalah dia mau pilih beliau, mau pilih ke partai itu. Nomor 2 saya bilang tadi itu, yang penting bagaimana caranya pemilih ini kita ajak satu dengan kita itu berada di Partai Umat. Itu intinya. Persoalan calegnya, saya pikir semua caleg-caleg ini berusaha secara mandiri, tapi tetap fair. Dan saya tidak mau dengar satu caleg dengan caleg lain saling menjatuhkan. Misalnya, si Anu itu begini itu, padahal kita satu. Jangan ada seperti itu. Makanya saya bersyukur ketika promosi yang dilakukan oleh Ustadz Umar. Ini sama-sama dengan saya. Kalau mau dibilang tadi itu bahwa kita bersaing untuk meraih suara, tapi saya punya kebanggaan karena apa? Bahwa dia sudah melakukan promosi terhadap Partai Umat. Karena kita punya visi misi ini jangan kita terlalu sempitkan bahwa hanya berdiri pada individu. Kita harus perluas bahwa ini kepentingan untuk kepentingan orang banyak. Nah, ini barangkali gambarannya. Jadi saya kalau untuk caleg hanya saya minta saat ini sudah boleh kita konsolidasi. Ada yang kita kenal misalnya yang kita mau rekrut, nah nanti tinggal kita sampaikan. Toh? Misalnya ini, kalau kita ini kan begini, saksi ini juga salah satu upaya kita untuk meraih suara. Karena saksi ini punya pengaruh. Kalau saya punya istilah itu satu saksi bisa dapat 5 suara. Toh? Jadi kalau kita sudah melakukan konsolidasi, kita sudah cari saksi-saksi kita. Yang pasti kalau saya dulu selalu saya pakai standar partai besar. Saya tidak tanggung-tanggung kalau mau bertarung saksi. Itu urusan belakang karena kita ini mau bersaing dengan partai-partai yang supaya apa? Saksi kita juga tidak goyang. Karena di saksi itu saya sampaikan selain kita memberikan dia biaya uang saksi, kita harus tanggung dia punya makan 2 kali. Itu. Jadi ini saya sudah punya pengalaman karena saya dari Partai Golkar ke Partai Garuda beda modelnya. Partai Golkar saya duduk diam, selesai. Semua diurus.
Tapi di Partai Garuda memang mandiri. Gitu. Jadi saya rasa caranya artinya apa? Allah kasih saya ilmu seperti itu. Jadi ketika saya di umat ini saya tidak terlalu kaget. Dan saya anggap semua bisa kita antisipasi kalau kita bekerja secara bersama-sama dan gotong royong. Jadi jangan ada ego sektoral namanya. Oh, kayak nanti kalau saya nanti begini, kalau tidak. Silakan kita misalnya siapa di wilayah Mentikolore ada yang di Talise, ada yang dikuasai di mana misalnya banyak anunya ya dia silakan cari di situ. Ada saya punya saksi ini. Tapi di wilayah sini di TPS ini. Itu masukkan. Karena kita juga tidak akan mengarahkan, oh jangan nanti kau pilih yang kasih masuk kau. Itu dalam buku Partai Umat tidak ada kita seperti itu. Jadi kita saling mendorong siapapun itu. Nah, ini barangkali yang kita coba bangun. Nah, masalah nanti nilainya itu kita lihat perkembangannya. Kalau dulu itu kan saya saksi 250 per satu saksi. 250.000. Pemilu tahun 5 tahun lalu. Itu. Jadi kalau tahun ini ya kita lihat bagaimana perkembangannya. Gitu. Jadi ini barangkali gambarannya. Yang paling saya tekankan, kita buang ego sektoral kita. Kita buang ego kita bahwa oh ini saya. Kita dorong semua kita punya caleg. Nanti tadi dibilang Pak Ketua Dewan Pengawas, persoalan siapa jadi itu berarti sudah ketetapan. Makanya kita tidak. Saya sudah bilang tadi, siapapun caleg saya di Palu Timur ya khusus, walaupun saya ketua DPD, saya tidak akan membawa saya punya ego karena saya ketua, tidak. Karena ini amanah. Amanah ini siapa dia jadi berarti itu yang sudah diamanahkan. Ini barangkali yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditambahkan oleh Pak Lutfi, silakan.